Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu agar setiap kita umat Tuhan tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah, bukan hari-hari yang gampang kita jalani. Ada begitu banyak badai, tantangan, masalah, ujian, ya kan. Kalau kita nggak kuat dalam firman Tuhan maka kita akan mulai kecewa. Kita kok ikut Tuhan tapi kok kenapa hidup begini gitu kan. Karena nggak punya landasan firman Tuhan. Akhirnya hidupnya bergantung kepada apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Orang yang hidupnya tidak bergantung kepada firman Tuhan akan mudah kecewa dan ujung-ujungnya akan lari dari panggilan. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program ini untuk ayo sama-sama kita tertanam dalam firman, kita menggali firman Tuhan, belajar firman Tuhan sehingga kita punya pegangan hidup, kita punya pedoman hidup untuk menuntun dan mengarahkan kita dalam seluruh jalan-jalan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program ini, bantu bagikan kembali, share kembali sehingga bukan hanya kita yang diberkati, dikuatkan, tapi ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh mengalami berkat yang sama yang kita terima. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena setiap anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami itu selalu kami rasakan. Betul sampai hari ini kami masih diperhadapkan dengan pergumulan, masih diperhadapkan dengan badai, tantangan hidup, kesulitan, kesusahan. Tapi satu hal yang kami pegang selama kami berlandaskan hidup dalam firman Tuhan, maka apapun badai hidup kami pasti kuat, kami pasti sanggup, kami pasti bisa melewatinya. Sebab kami tidak pernah berjalan sendiri. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami. Urapan-Mu ada atas kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang menawarkan begitu banyak ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, sehingga orang yang hidupnya mengandalkan kekuatan sendiri, wah itu nggak lama saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena banyak sekali tawaran-tawaran dunia akan ketakutan. Wah, ketakutan akan segala sesuatu, kekhawatiran akan segala sesuatu. Bagaimana nanti tahun 2025 ya? Bagaimana nanti besok, hari esok, nggak usah tahu jauh-jauh tahun 2025. Besok gimana, lusa gimana? Ada begitu banyak ketakutan, kekhawatiran yang ditawarkan dunia buat setiap kita. Tapi kita bersyukur firman Tuhan hari ini akan mengingatkan kepada setiap kita bagaimana Tuhan Yesus menawarkan damai sejahteranya dan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Kita lihat sama-sama dalam Yohanes 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Yesus bilang begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup saudara dan saya, ditinggalkan buat setiap kita, itu bukan harta benda, harta melimpah, no. Yang diwariskan oleh Yesus dalam hidup murid-muridnya dan juga buat setiap kita yang percaya kepadanya itu damai sejahtera. Makanya Yesus bilang, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Kenapa yang Yesus tinggalkan damai sejahtera? Karena itu yang Tuhan lihat manusia butuhkan. Itu yang Tuhan lihat bahwa manusia sedang cari hari-hari ini. Iya kan? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan padamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Mungkin sebagian kita suami-suami merasa khawatir bagaimana ya dengan usaha saya, bagaimana dengan pekerjaan saya, bagaimana dengan bisnis saya, gimana masa depan anak-anak saya, gimana masa depan masa muda saya. Ada orang-orang muda mempertanyakan seperti itu. Engkau seorang istri mulai khawatir akan banyak hal. Gimana nanti suami saya ya, apakah hidupnya benar, apakah dia punya simpanan, dia akan selingkuh ke apa. Saudara dikasih dalam Tuhan, pikiran kita terlalu banyak yang menakut-nakuti hidup kita. Di dalam hati kita banyak sekali yang mengganggu hati kita sehingga hati kita mulai benci kepada sesama, mulai sakit hati, mulai tawar hati. Karena itu yang dunia tawarkan buat kita. Tetapi hari ini kita diingatkan yang Yesus berikan damai sejahtera. Why? Kenapa? Karena itu yang Tuhan tahu, manusia butuh damai sejahtera. Engkau boleh memiliki segala sesuatu, tapi kalau hatimu, hidupmu tidak tenang, engkau penuh kekhawatiran, engkau penuh dengan kecemasan, ketakutan, buat apa? Iya kan?
Engkau bisa tidur di kasur mewah, engkau bisa tinggal di rumah mewah, engkau bisa memiliki banyak mobil, engkau memiliki tabungan, banyak hartamu sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi buat apa kalau engkau tidak tenang? Hidup penuh dengan ketakutan, hidup penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, mau tidur nggak bisa tidur, perlu obat tidur. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan yang Yesus berikan adalah apa yang manusia butuhkan hari-hari ini. Apa itu? Damai sejahtera. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada, dimanapun saudara berada. Sama-sama bilang sama saya, yang saya perlukan adalah damai sejahtera. Amin. Yang kita perlukan damai sejahtera. Kita punya masalah, namun kalau hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera, kita bisa menghadapinya dengan kepala yang dingin. Kita penuh banyak tantangan, pergumulan, tapi kalau kita diberikan damai sejahtera, kita gak peduli ada masalah apapun, yang penting hati saya damai. Itu yang diperlukan manusia hari-hari ini. Saudara, ketika murid-murid ditinggalkan oleh Yesus, oleh karena Yesus disalib, Yesus dikuburkan, maka murid-murid bersembunyi karena ketakutan. Ada hal ini dicatat dalam Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Kenapa terkunci? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, lihat, di dalam ketakutan murid-muridnya, di tengah-tengah ketakutan murid-muridnya, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Dimanapun saudara engkau mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini, engkau mungkin khawatir banyak hal. Engkau khawatir akan rumah tanggamu, engkau khawatir akan kesehatanmu, engkau khawatir akan usaha, bisnis, pekerjaan, engkau khawatir akan banyak hal. Tapi ingat, engkau punya Tuhan Yesus. Selama kita punya Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kita, itu yang dibutuhkan kita hari-hari ini. Apa itu? Damai sejahtera. Itu yang kita perlukan. Itu yang kita butuhkan, sehingga ketika damai sejahtera itu tinggal di hati kita. Betul, kita banyak masalah, kita banyak pergumulan, mungkin keuangan kita tidak baik, mungkin ekonomi kita sedang bergoncang, tetapi ketika damai sejahtera itu tinggal di hatimu, engkau tetap tenang menghadapi apapun. Dan orang yang tenang menghadapi apapun, dia bisa lihat, oh ini jalan keluar dari Tuhan, oh ini pintu dibukakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena tenang. Nah, orang kalau takut, orang kalau khawatir menghadapi apapun, yang dicari jalan pintas. Bukan cari jalan pintas yang dia buat, malah justru dia mulai salahkan orang. Ini gara-gara dia nih, ini gara-gara. Hidupnya gak tenang, karena gak ada damai. Dimanapun saudara berada hari ini, saya berdoa di dalam nama Yesus, sehingga biar damai sejahtera itu turun di hatimu. Karena damai sejahtera itu hanya bisa diberikan ketika Tuhan ada dalam hatimu. Saya mau berdoa buat saudara yang mungkin hari-hari ini engkau sedang merasa takut. Engkau hari-hari mungkin sedang merasa khawatir, engkau merasa cemas, dan engkau sendiri tidak tahu kenapa hatimu penuh dengan khawatir, takut, cemas. Jika itu adalah dirimu, saudara, saya mau berdoa khusus buat saudara. Dimanapun saudara berada, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hamba percaya bukan suatu kebetulan. Biar Tuhan yang memberikan damai sejahtera di hati mereka secara khusus. Mereka meletakkan tangan kanan mereka di dada. Mereka rindu di tengah-tengah pergumulan, masalah, badai hidup yang mereka hadapi. Mereka mendapati damai sejahtera dalam hati mereka hari ini. Mereka rindu mengalami damai sejahtera. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya hanya kami dapati di dalam nama Yesus damai sejahtera itu mengalir hari ini. Ketika kami dengarkan firman Tuhan, kami percaya damai sejahtera kami berlimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Aku berdoa dalam nama Yesus. Yang takut, yang bimbang, yang cemas, yang khawatir hari ini, mereka membuka hati. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir. Aku berdoa dalam nama Yesus. Juga buat mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kau Allah yang memulihkan mereka. Kau Allah yang memberikan kekuatan, kesembuhan, mujizat terjadi bagi kami yang percaya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tetaplah miliki damai sejahtera yang hanya kita dapati dalam Yesus. Kau bisa punya banyak masalah, kau bisa punya banyak pergumulan, tapi ketika damai sejahtera itu memerintah, maka engkau kuat menghadapi apapun yang harus kau lewati. Tuhan Yesus memberkati kita.